nanti di dalam perjalanan safar, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Pada saat kita menempuh perjalanan yang mungkin jalannya berkelok-kelok, ya yang namanya jalan kan enggak rata begitu, ya kadang kita menurun, kadang kita menanjak, ya apalagi ke suatu tempat perbukitan, ya yang namanya perjalanan terkadang mobilnya nanjak, terkadang mobilnya turun, ya maka disunahkan saat kita menanjak kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat menurun kita dianjurkan untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau Bapak pergi ke puncak, naik motor, naik sepeda, naik mobil, naik bis, nanjak jalannya, sunnah saat nanjak itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nanti kapan kita pulang perjalanan, ya tentu berarti menurun. Maka banyak-banyak membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah pada saat kita turun, dan itu juga bagian dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di dalam perjalanan safar itu nanti dilihat medannya. Kalau medannya menanjak, silahkan Bapak bertakbir. Kalau medannya menurun, silahkan Bapak bertasbih. Jadi takbir kita dan tasbih kita ini bukan sekedar takbir, bukan sekedar tasbih. Pahalanya bukan hanya mendapatkan pahala zikir, tapi juga mendapatkan pahala mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mudah-mudahan dengan takbir dan tasbih yang kita baca, mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan selama di dalam melakukan perjalanan safar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimahullah, dan itu sering dilakukan oleh Rasulullah di dalam setiap perjalanan safar. Faqin qila minal juyushi awis saraya awil haji wal umrah. Ya, saat Rasulullah berperang pun demikian. Ya, kalau medan pertempurannya nanjak Rasulullah takbir, kalau medan pertempuran menurun Rasulullah bertasbih. Begitu juga di dalam perjalanan haji umrohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saat perjalanannya itu menanjak Rasulullah bertakbir, saat menurun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertasbih, dan ini bagian dari kesunahan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabbarna wartafa'at aswasuna. Ini kata para sahabat. Para sahabat saat mengetahui bahwa sunnah saat kita safar itu kalau nanjak ngucapin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah kalau turun ngucapin subhanallah, subhanallah. Para sahabat itu semangat mengamalkan sunnah Rasulullah. Sampai-sampai dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, kami itu kalau melakukan perjalanan safar selalu, kalau udah nanjak ini ontaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kalau turun ontaknya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Irtafa'at aswatuna. Suara kami sampai teriak-teriak. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan. Ya ayuhan nas, arba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asam wa la ghaiba. Sesungguhnya engkau itu tidak sedang bertakbir kepada Allah yang tuli, tidak juga kepada Tuhan yang tidak dengar. Fa inna ma'akum innahu sami'un qarib. Sesungguhnya Allah kalian itu Allah yang senantiasa bersama kalian, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha dekat. Ya, maka berdasarkan hadis ini, ya setelah itu para sahabat Rasulullah bertakbirnya enggak kencang-kencang dan bertasbihnya enggak teriak-teriak. Ya, sehingga sunnahnya ya silahkan kita takbir, silahkan kita tasbih saat perjalanan safar, enggak perlu kita teriak-teriak. Ya, karena kalau teriak-teriak
Ya kita di bisnya nanjak Allah Akbar, ya nanti khawatir penumpang yang lain akan terganggu dengan takbir kita. Ya kita tasbih juga demikian. Ya maka hendaklah suaranya disesuaikan, tidak perlu kita teriak-teriak di dalam bertakbir saat menanjak, di dalam bertasbih saat menurun, sebagaimana yang diinformasikan dari sahabat Rasulullah Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, ini diinformasikan hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam bab al-jihad. Ya, kecuali dalam kondisi peperangan yang kita sedang berhadapan dengan musuh, yang kita perlu melantangkan takbir, yang dengan takbir kita yang kenceng itu setidaknya membuat musuh gentar, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Tapi dalam kondisi normal, silakan suara takbir kita dan tasbih kita di dalam perjalanan ini disesuaikan. Jangan sampai nanti mengganggu penumpang yang lain yang mungkin sedang istirahat, yang mungkin sedang melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Ya mudah-mudahan perjalanan safar kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.